it in my ride. Looking like your money, think I better keep it on the rich man. Acting like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membuat podcast, yaitu podcastnya tentang jenjang karir atlet dari desa menuju ke internasional. Nama podcastnya kali ini adalah Yes Reno. Nah, baik, kali ini kita sudah ada atlet yang dari desa sampai ke internasional. Nah, di sini kita sudah ada Sudah ada gading yang karirnya cukup berkembang gitu ya sampai ke internasional gitu. Nah, saya pertama adalah bagaimana awal Anda mengenal olahraga di desa Anda sendiri? Ya, jadi kalau untuk awal pengenalan olahraga itu mulai dari saya umur 8 tahun pada tahun 2012. Jadi pertama saya itu ikut olahraga itu saya ikut karate terlebih dahulu sampai 3 tahun, tapi di karate itu stuck cuman sampai pertandingan di level kabupaten. Nah, kemudian di 2015 saya pindah ke pencak silat sampai sekitar 8 tahun sampai 2023. Dilanjutkan saya masuk ke Muay Thai, habis itu cabang olahraga sport combat seperti Muay Thai, Kun Khmer, boxing dan lain-lain itu. Jadi cukup baru saya mengenal sport combat itu sendiri mulai dari tahun 2023 sampai sekarang, hanya berkisar 2 tahun. Oh, berarti olahraganya itu dari step by step gitu ya sampai ke puncaknya gitu ya? Ya benar, jadi mulai dari karate yang cuma tingkat kabupaten, terus lanjut ke pencak silat yang alhamdulillah jenjang karirnya naik sampai tingkat provinsi, dilanjutkan dengan sport combat. Alhamdulillah di sport combat itu cukup signifikan kenaikan prestasinya mulai dari level kabupaten, provinsi, nasional bahkan internasional. Kalau boleh tahu, atletik Gading ini sudah memperoleh berapa kejuaraan gitu? Jadi kalau misalkan untuk total dari mulai saya ikut cabang olahraga bela diri ini sudah mencapai 50-an lebih lah untuk kejuaraan, atau bahkan sampai ratusan kejuaraan. Cuman kalau misalkan untuk yang tingkat kabupaten, jadi kalau misalkan untuk total kejuaraan dari mulai awal berkarir sampai saat ini itu sudah sampai ratusan lah kejuaraan. Nah, untuk ada menang, kadang-kadang ada juga kalahnya. Yang kemarin diketahui. Jadi kalau misalkan untuk total kejuaraan dari mulai awal berkarir dari atlet ini, dari mulai tingkat provinsi sampai tingkat internasional itu sudah sampai ratusan pertandingan yang udah dilalui gitu Mas. Untuk selanjutnya Mas ya, saya tanya lagi, siapa yang pertama kali mendukung atau menyadari potensi Anda sebagai atlet gitu? Jadi kalau misalkan untuk yang tahu potensi itu pastinya itu belum ada Mas. Cuman kalau untuk yang mendukung itu dari pihak keluarga, terutama almarhum ibu dan juga bapak itu sangat mendukung. Mendukung. Dari ini mungkin dari kakak mungkin ada pelatihan juga untuk mempermatang kualitas diri saudara Gading gitu. Ya, apakah ada seperti itu? Ada lah pasti Mas, nggak mungkin atlet itu nggak latihan. Jadi kalau mulai dari karate itu ikut ke perguruan karatenya, terus lanjut pencak silat saya tergabung di perguruan tapak suci, terus lanjut kalau misalkan dia di sport combat itu ke camp Garda Sport sekarang di Lampung Utara. Baik. Selanjutnya, apa saja tantangan yang Anda hadapi saat berlatih di lingkungan desa? Yang pastinya kalau misalkan tantangan untuk atlet di sekitaran desa ini kurangnya fasilitas yang memadai. Jadi kalau misalkan kita perlu fasilitas itu sangat kurang. Jadi kita itu perlu menyiapkannya sendiri, baik itu alat-alat yang kadang-kadang manual. Terus kalau misalkan kita mau berkembang di desa itu sangat sulit. Kecuali kalau kita memang ada niatan yang cukup besar, jadi kita pindah ke kota untuk latihan. Nah, dari desa itu bagaimana Anda memanipulasi alat agar alat itu bagus gitu untuk dipakai gitu?
Jadi kalau misalkan dibilang manipulasi alat untuk yang jadi lebih bagus itu nggak mungkin mas. Jadi kalau kita itu gimana cara kita memodifikasi alat-alat latihan yang seharusnya misalkan cuma batu biasa kita pakai alat-alat jadi untuk pemberat gitu. Jadinya kita lebih tradisional banget lah. Oh, tradisional gitu ya. Bener. Baik, selanjutnya bagaimana peran keluarga dan masyarakat desa dalam mendukung karir olahraga Anda? Jadi kalau misalkan untuk masalah keluarga sama masyarakat, terutama di keluarga terlebih dahulu itu keluarga sangat mendukung, baik berupa mendukung secara emosional maupun secara fasilitas. Jadi keluarga itu bisa kadang-kadang dukung dana, dukung support emosional gitu. Dan untuk lingkungan juga support. Jadi kalau kita misalkan latihan di desa, ya alhamdulillah kita selalu di support mereka, didukung gitu ya, ya. didukung lah, nggak dirusuhin lah. Gitu jasa. Baik, apa perbedaan paling mencolok antara fasilitas olahraga di desa dan di tingkat nasional atau internasional seperti itu? Oke mas, jadi kalau misalkan alhamdulillah saya juga sampai tembus timnas. Iya. Jadi kalau untuk perbandingannya di kabupaten, provinsi, nasional itu sangat jauh berbeda. Kalau misalkan kita di desa terutama yang pertama, kita fasilitas itu sangat kurang, sangat minimal. Karena di sini pun fasilitas olahraga itu hanya cukup untuk anak-anak saja gitu. Jadi kalau misalkan untuk menunjang ke tingkat yang lebih tinggi itu masih kurang. Nah, kalau misalkan di provinsi itu sudah lebih ditingkatkan lagi, jadi dia lebih di atas daripada kabupaten. Kalau di tingkatnya nasional itu sudah sangat memadai. Gitu, Mas. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya sekarang, Mas, harapan Anda untuk kabupaten Anda sendiri supaya fasilitas ini lebih maju gitu, bisa dikatakan fasilitasnya lebih lengkap daripada provinsi gitu. Apa harapan Anda sendiri? Kalau harapan saya sih semoga Lampung Utara ini bisa berubah menjadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses Anda bisa masuk ke pelatnas atau timnas nasional dari daerah Anda sendiri? Jadi kalau misalkan untuk gimana cara saya masuknya itu ke pelatnas itu mas? Jadi sebelumnya itu ada panggilan dari Lampung sendiri. Nah mereka memang mencari atlet di cabang olahraga yang baru dibangun ini. Terutama saya main di cabang olahraga Turkumer. Itu mereka karena kurangnya orang-orang atau sumber daya manusianya itu, jadi mereka memilih anak-anak yang memang berpotensi gitu mas. Jadi saya dipanggil untuk mewakili Lampung di Kejurnas Turkumer yang ada di Bandung pada tahun 2023 akhir kalau nggak salah. 2023 akhir. Nah di situ saya mulai seleksi sampai dengan partai final, ketemu sama Jawa Barat itu sendiri, tuan rumah. Saya kalah di final waktu Kejurnas itu. Nah tapi waktu di Kejurnas itu nggak tahunya itu walaupun yang dipilih itu belum tentu tetap berangkat. Kita dilihat dengan cara main kita gitu mas. Banyak talent scouting juga yang memang masih mempertimbangkan nama kita juga gitu. Jadi mulai rapat-rapat selanjutnya, alhamdulillah nama saya terpanggil untuk mewakili Indonesia di World Championship yang kelima. Itu jenjang karir yang sangat sangat membutuhkan tenaga yang ekstrim gitu. Iya benar. Selanjutnya, apakah tokoh atau pelatih lokal yang berperan besar dalam perkembangan Anda? Jadi kalau misalkan untuk pelatih itu dan mentor saya juga itu sangat berpengaruh besar. Soalnya kalau nggak ada mereka pun kita juga bukan jadi apa-apa gitu. Iya. Jadi mulai dari pelatih karate, sensei saya, terus yang dari silat, lanjut lagi yang dari sport combat, itu mereka sangat mendukung. Sangat mendukung. Iya benar. Kalau boleh tahu, tahap latihan gading yang diberikan oleh pelatih itu seminggu berapa kali atau sehari berapa kali seperti itu? Oh gini mas, jadi kalau misalkan kita waktu di pencak silat, saya itu latihan itu tuh hampir tiap hari, dan itu juga libur itu mungkin cuma 2 hari dalam seminggu. Nah untuk super combat ini ditingkatkan lebih
lebih ekstrim lagi. Jadi untuk seminggu itu kita hanya diberi waktu istirahat hanya sekali, dan sehari itu latihan bisa sampai 4 jam. Kalau boleh tahu latihan dasarnya itu apa aja mas yang perlu ditingkatkan seperti itu? Ya mulai dari basic-basic awal aja sih, kayak sebenarnya kayak pukulan, tendangan, bantingan, habis itu clinching, itu sama aja gitu. Sama aja. Sama aja, cuman bedanya itu kita lebih ditingkatkan lagi. Baik. Selanjutnya, apa momen paling membanggakan yang Anda alami saat mewakili Indonesia di jenjang internasional? Untuk momen yang paling membanggakan itu ketika kita sudah sampai di Kamboja waktu itu. Jadi kita itu sebagai wakil pertama di Indonesia untuk cabang olahraga secara resmi tadi mas. Jadi kita ada sekitar 4 orang atlet, mulai dari alhamdulillah saya dari Lampung sendiri, kemudian Jawa Barat 2, Makassar 1. Nah kita itu memang anak-anak yang terpilih gitu, jadi cukup terharu lah untuk mewakili Indonesia di kancah internasional. Sangat luar biasa seperti itu. Iya benar. Selanjutnya, Mas Gading, bagaimana Anda memotivasi diri saat mengalami kegagalan di dalam karir Anda? Dimana kita tahu kan, pasti di setiap orang mempunyai kegagalannya masing-masing, dan bagaimana Anda cara untuk memotivasi diri sendiri seperti itu. Jadi kalau misalkan kita waktu down mas, pasti di saat kita kalah, saat kita nggak jadi berangkat pertandingan, itu kita pasti down. Mulai dari kita stres, terus habis itu kita nggak niat buat latihan lagi, itu pasti ada. Jadi apa sih namanya, tahap-tahapan yang seperti itu. Cuman kalau untuk saya pribadi, gimana cara memotivasi saya itu berpikir kalau misalkan kita kan udah lama nih di cabang olahraga tersebut, cabang olahraga bela diri, mental kita juga udah terbentuk, sudah cukup lama gitu, di tempatnya udah cukup lama. Jadi kalau misalkan kita harus berhenti cuman gara-gara nggak jadi berangkat lah, cuman gara-gara hal-hal yang sepele gitu tuh, jadi kayaknya itu sangat remeh banget gitu mas. Kalau misalkan kita harus cukup gitu di situ, jadi kita bisa memotivasi diri sendiri itu dengan cara yang memang manusiawi lah. Itu kita juga harus diam dulu, harus merenungi apa sih namanya kesalahan, kekalahan kita itu gara-gara apa gitu, untuk menjadi lebih baik ke depannya. Harus optimis mas ya? Iya, harus optimis. Selalu optimis. Terus selanjutnya, apa pesan Anda untuk anak-anak muda di desa yang bercita-cita menjadi atletik seperti Anda? Jadi untuk pesan-pesan saya buat teman-teman semua, junior-junior saya ataupun yang saat ini latihan sama saya gitu, tetap terus semangat. Kita berkembang di desa itu sangat sulit, jadinya perlu mental, ketekunan yang sangat ekstrim juga gitu mas. Jadi kalau misalkan kita tanggung-tanggung mau hidup di desa, terus mau berjenjangnya lebih tinggi sampai ke nasional, itu harus punya mental yang cukup kuat. Iya. Itu. Oke mas, jadi ini lagi kelanjutannya mas. Mas Gading sekarang menjenjang pendidikan di mana mas? Jadi kalau untuk jenjang pendidikan saya sekarang di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Mas pronya apa itu mas? Kalau sesuai dari keinginan saya sih, jadi saya di sini masuk sebagai jadi mahasiswa prodi pendidikan jasmani di Penjas. Sudah semester berapa ya mas? Alhamdulillah udah sampai semester 6, semoga aja tahun besok ya udah wisuda lah. Jadi emang Mas Gading ini dari pertanyaan banyak yang dari tadi mas. Jadi Mas Gading dari umur 8 tahun ya mas ya? Benar. Ikut atlet, yaitu perkembangannya. Jadi Mas Gading sekarang usia berapa mas? Sekarang saya usia 20 tahun, mau jalan 21 tahun nih. 21 tahun. Jadi 8 dikurang 21 tahun. Jadi 13 tahun. 13 tahun Mas Gading latihan sampai terakhir di mana Mas Gading lomba? Lomba Internasional. Kalau lomba terakhir yang internasional itu kemarin yang di Siem Reap Kamboja. Oke Mas Gading, jadi kan udah ditanya sama Mas Syahsar tadi tentang perkembangan Mas Gading dari umur berapa sekian kan. Jadi pertanyaan selanjutnya Mas, dari umur 8 tahun sekarang Mas Gading usia berapa Mas? Sekarang usia saya udah 21 tahun. 21 tahun. Jadi 13 tahun ya Mas ya, Mas latihan. Mas 13 tahun latihan, iya benar. 13 tahun latihan. Itu butuh proses yang panjang berarti Mas Gading ya, Mas Gading sampai
ke internasional. Ya benar, sangat panjang banget sih, mulai dari tanding-tanding di tingkat kecamatan bahkan sampai lanjut berjenjang kabupaten, provinsi, terus sampai internasional gitu kan. Itu waktunya sangat lama. Mas Gading latihan otodidak apa ada pelatihnya? Tetap pasti kalau atlet itu pasti ada pelatih. Ada pelatih, ya. Mulai dari umur 8 tahun itu sampai umur sekitar 11 tahun itu sama pelatih karate, terus lanjut dari 11 tahun sampai dengan masih sampai sekarang saya juga pun masih latihan sama atlet-atlet pencaksilat yang lain gitu. Jadi Cabur sana. atletik cabur apa Mas Gading yang di tekunin sekarang? Untuk saat ini yang saya tekunin itu cabang olahraga Muay Thai, Mas. Untuk saat ini. Jadi Mas Gading ini sekarang kesibukannya apa Mas? Kesibukannya sampai saat ini sih masih tetap latihan terus gitu. Latihan terus. Oh. Mas Gading sekarang menjenjang pendidikan di mana? Untuk jenjang pendidikan sekarang saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Prodi Pendidikan Jasmani sekarang alhamdulillah ya semester 6 ini udah mau akhir itulah pendidikan lah. Semoga aja tahun besok ya udah cepet-cepet wisuda lah. Kabur dari kampus. Jadi Mas Gading ini caranya gimana Mas bagi tentang pendidikan Mas Gading, latihan Mas Gading? Jadi kalau misalkan untuk pembagian antara pendidikan terus untuk latihan itu memang kita juga udah ada waktunya, dan juga dari kampus itu sendiri nggak terlalu memberatkan, terutama di Penjas itu dosen-dosennya support banget. Jadi kalau misalkan kita ada kegiatan training center, kegiatan latihan-latihan yang pencaburan itu sendiri itu mereka sangat mendukung, jadi nggak ada paksaan kita untuk nggak terikat amat gitu lah, tetap fleksibel. Alhamdulillah. Jadi Mas Gading ini udah kuliah, udah latihan, jadi jadi atlet, pelatih juga nggak Mas? Alhamdulillah nih. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman yang ada di Lampung Utara, terutama di Kota Bumi, jadi saya buka tempat latihan camp bela diri itu ada di Kelapa 7. Saya buka camp GSI teman-teman. Untuk yang mau join ataupun mau lihat-lihat dulu itu ada di IG Garda Sport Indonesia. Sport Indonesia. GSI Mas ya? Bener. Itu udah banyak Mas? Apa anak-anak yang untuk dilatih sama Mas Gading? Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan untuk pencaburan itu mulai dari yang cabang olahraga sepak bola, futsal, lanjut ke cabang olahraga bela diri itu di situ ada pencaksilat, boxing, wushu, habis itu Muay Thai dan lain-lain, itu bisa mencapai ratusan orang lah sudah. Alhamdulillah. Jadi boleh tepuk tangan buat para Mas. jadi Mas, tentang keluarga Mas Gading nih, Mas Gading udah berapa bersaudara Mas? Saya di keluarga itu 4 bersaudara, saya anak terakhir. Anak terakhir. Iya. Jadi kakak-kakak Mas Gading itu atletik juga nggak? Untuk kakak itu tuh, jadi untuk yang pertama sama yang kedua itu enggak, dia bukan atlet. Kalau untuk yang kakak saya yang di atas saya setahun dan juga sama saya itu baru atlet. Ya. Oh, kakak Mas Gading udah sampai tingkat apa ya? Untuk kakak saya itu alhamdulillah dia cukup itu juga, walaupun sekarang udah pensiun gara-gara cederanya itu dia udah sampai tingkat provinsi. Sama fokus atletiknya juga. Fokus atlet dia itu khusus di pencaksilat. Pencaksilat. Kalau Mas Gading sendiri fokus ke kebanyakan juga, jadinya pencaburannya itu udah kemana-mana. Mana ya? Berarti banyak juga dikuasai Mas Gading sampai sekarang ini. Ya, untuk bela diri pun itu udah cukup lah, udah sekitar 6 bela diri lah yang dikuasai. 13 tahun banyak benar. Jadi main bola, atlet, silat, kickboxing ya Mas ya. Kalau untuk main bola sama ya futsal gitu sama teman-teman ya cuma hobi aja sih, nggak bisa dijadiin atlet soalnya nggak jago-jago amat. Belum menguasai benar Mas. Belum menguasai, capek kalau menguasai semua kan. Mas, jadi selama Mas Gading latihan selama 13 tahun itu apa sih Mas yang jadi kesulitan latihan dalam Mas Gading ini? Untuk kesulitan yang saya terima itu yang pasti itu soal pendanaan, terus untuk fasilitas yang ada di desa ini sendiri Mas. Jadi kalau misalkan untuk mau berkembang di tingkat yang lebih tinggi, gak worth it banget untuk hidup di Lampung Utara. Jadi alat-alat apa yang perlu Mas Gading
inginkan gitu untuk latihan fokus bisa atletik di Lampung Utara ini berkembang ke internasional sama dengan Mas Gading, bahkan bisa lebih gitu. Pengennya sih kalau misalkan untuk itu pengurusan itu lebih melihat atlet-atletnya yang berpotensi, buat teman-teman juga dan junior-juniornya juga itu banyak sebenarnya yang berpotensi, tapi mereka itu udah kehalang sama pendanaan, fasilitas yang kurang gitu. Jadi pengennya itu semoga Lampung Utara itu bisa melihat atlet-atlet dan juga mereka juga banyak yang bisa dikembangkan lah dari mereka itu Mas, jangan cuma melihat yang lainnya saja gitu. Berarti sekarang Mas Gading kan pelatih nih, masih nggak sih memakai alat-alat tradisional gitu? Tetap aja Mas, jadi kalau misalkan kita pure mau beli alat-alat yang memang standar itu sangat mahal. Mau alat-alat gym ya untuk atlet-atlet itu sangat-sangat mahal, apalagi alat bela diri itu kalau misalkan dia yang memang udah ada brandnya itu sangat mahal banget. Jadi untuk apa sih namanya anak-anak murid saya itu kadang-kadang mereka tetap pakai alat-alat tradisional gitu. Untuk pemberatnya kadang-kadang masih pakai batu, pakai ban, terus habis itu pakai ya yang memang bisa kejangkau kita aja Mas di alam itu sendiri gitu. Jadi alat yang paling penting gitu apa sih Mas dalam latihan Mas Gading itu? Kalau kita sih alat yang paling penting untuk harus dipakai ya pasti ya kayak glove, shin guard, helm, body. Itu aja pun kalau misalkan udah ketara lah Mas harganya sendiri gitu kan. Jadi masih ada yang pakai semen juga Mas ya buat angkat beban. Oh, untuk angkat beban malah kadang-kadang ngecor sendiri Ngecor kan sendiri. gitu kan. Terus kalau misalkan mau pemberat yang untuk pas di tangan, kadang-kadang kita pakai apa sih namanya bekas aki itu kan ada timahnya gitu kan gitu kan. Jadi apa nih Mas harapan Mas Gading nih pada anak Lampung Utara khususnya dan juga bangsa Indonesia ini gitu, khususnya ke Lampung Utara dulu Mas. Jadi harapan saya untuk teman-teman yang dari desa, yang dari Lampung Utara itu terus berkarya gitu, terus berjuang, tingkatin lagi kedisiplinan diri, tingkatin lagi mental, tetap dedikasikan diri itu untuk masa depan yang lebih bagus gitu Mas. Jadi jangan mental TP lah, jangan apa sih namanya lemah mulai gitu. Memang kita di desa ini hidupnya harus keras. Kata di desa ramah-ramah, sebenarnya di desa itu lebih nggak ramah daripada di kota. Jadi udah harapan kepada bangsa kepada Lampung Utara. Jadi apalagi Mas harapan ke Lampung Utara untuk mengembangkan atletnya Mas? Ya untuk harapan saya Lampung Utara semoga pemerintahannya itu lebih menghargai atlet-atlet, lebih lagi untuk memfasilitasi atlet-atlet, dan semoga kedepannya itu jadi atlet itu lebih hidup lah. Terus ini Mas buat kampus Mas Gading sendiri gitu, gimana perkembangannya untuk atletik? Untuk atlet tahun-tahun lalu alhamdulillah disupport, cuman untuk tahun ini sepertinya ya agak cukup kurang disupport gitu Mas. Mulai dari apa sih namanya ya memang kita terbentur soal pendanaan dan juga kampus juga lagi banyak pembangunan, kita juga tinggalnya ya di tempat desa gitu juga Mas, jadi memang cukup sulit lah kita juga. Tapi alhamdulillah dari kawan-kawan Mas Gading di universitas juga itu banyak juga Mas ya yang latihan dengan Mas Gading. Iya itu kalau misalkan untuk teman-teman itu teman-teman di universitas itu sangat support, dosen-dosen penjas sangat support, mereka juga sebagian bahkan ikut latihan, ikut tanding juga Mas, teman-teman saya juga. Ya itu Mas, jadi kami juga terima kasih atas Mas Gading pengertiannya datang ke sini, terus berbagi pengalaman kan di sini. Semoga kawan-kawan yang mendengar podcast ini bisa dapat kebaikan dari perjuangan Mas Gading, jadi support juga, jadi gambaran buat kita ke depannya supaya anak bangsa ini bisa menuju ke internasional, apalagi dari yang kota, yang dari desa aja bisa ke internasional, bahkan dari kota pasti bisa lebih dari internasional. Jangan lupa like dan subscribe.